Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini satu sukacita kembali saya boleh menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang pagi hari ini secara khusus mengambil waktu sejenak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya tidak ada di tempat biasanya saya mengambil rekaman, tapi saya ada di satu tempat, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam satu kegiatan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, saya tetap bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan yang masih menolong kita, memampukan kita untuk tetap bersekutu kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, bagaimanapun alasannya saudara dikasih dalam Tuhan, kita tetap harus mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga tergenapi firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada setiap kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, di tempat ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan melalui program yang kita sama-sama kasihi, program Bible and Coffee. Dan saya rindu melalui program ini saudara dikasih dalam Tuhan, banyak umat Tuhan dikuatkan, banyak umat Tuhan diberkati, banyak umat Tuhan boleh semakin hari semakin menjalani hidupnya dengan mengandalkan Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini pun kami boleh diberikan kembali kesempatan untuk dapat merenungkan firman-Mu. Bapa, kami rindu firman-Mu menguatkan setiap kami. Kami rindu setiap kali kami merenungkan firman Tuhan ada rema yang kami dapati, sehingga firman itu yang menjadi dasar kehidupan kami dalam kami menjalani segala sesuatunya. Kami perlu Tuhan, kami perlu firman-Mu. Karena itu bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita dalam Kejadian 50 ayat 20. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini adalah perkataan seorang yang bernama Yusuf. Aku memang, kata Yusuf, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Kita sering mendengar perkataan ini diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan yang sedang menyampaikan firman. Dan melalui firman Tuhan ini kita juga tahu bagaimana kisah hidup Yusuf sampai akhirnya dia bisa memperkatakan, aku tahu bahwa manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, engkau boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan pakai reka-rekaan orang yang jahat untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan Alkitab katakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yang jadi masalah, kita belum mengerti maksud Tuhan apa. Kita difitnah, kita belum mengerti maksud Tuhan apa. Kita udah berdoa, kita udah melakukan bagian kita, lalu kita difitnah, kita mengalami hal-hal yang buruk, ditimpakan kepada kita hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, tapi Tuhan izinkan. Kita belum mengerti sekarang. Makanya Yusuf bilang kan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Yusuf dilempar ke dalam sumur, dibuang ke dalam sumur, diangkat lagi dalam sumur, dijual sebagai seorang budak, dibawalah ke Mesir. Saudara dikasih dalam Tuhan, dan tahukah saudara itu adalah jalan-jalan Tuhan. Menurut pandangan manusia, wow, ini hancur hidup Yusuf, udah gak ada lagi harapan. Di dalam keluarga, Yusuf dimusuhi, gak dianggap sebagai keluarga, bahkan dijual sebagai seorang budak, dibawa keluar ke Mesir, dan di Mesir dia jadi seorang budak. Tapi tahukah saudara, kalau Tuhan sudah pakai hidup seseorang, kalau Tuhan ada dalam hidup jalan-jalan seseorang, aduh, ini yang saya mau bilang, apapun yang terjadi, Tuhan pakai segala sesuatunya yang mungkin sekarang kita belum mengerti. Tapi Tuhan bisa bawa saudara dan saya masuk dalam rencananya. Dia Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, apa yang Tuhan pandang baik. Sama-sama bilang sama saya, apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup saya. Itu pasti yang terjadi. Amin, sudah dikasih dalam Tuhan. Makanya melalui firman Tuhan pagi hari dalam Kejadian 50 ayat 20, biarlah ini boleh menjadi rema, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Siapa Haman, siapa Mordekai? Kita tahu bersama bagaimana kisah ini. Bagaimana Haman sudah berusaha mendirikan tiang gantungan buat Mordekai, saudara dikasih dalam Tuhan. Haman sudah merencanakan yang jahat, akan membinasakan orang-orang Israel pada saat itu, orang-orang Yahudi pada saat itu. Lalu apa yang terjadi?
Tuhan balikkan keadaan, saudara dikasih dalam Tuhan. Justru tiang yang didirikan oleh Haman untuk menggantung Mordekai adalah tiang dipakai untuk menggantung dirinya sendiri. Wow. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang. Gak usah takut kalau engkau dicurangin. Gak usah takut kalau usahamu dirugikan. Gak usah takut kalau engkau sedang dibuat licik oleh seseorang. Gak usah takut kalau ada orang berusaha merekarkan yang jahat. Kita percaya, kita punya Tuhan yang hidup. Katakan sama-sama, saya punya Tuhan yang hidup. Amin saudara. Itu sebabnya sudah dikasih dalam Tuhan kita tahu. Segala sesuatu dipakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Daud. Saudara perhatikan hidup Daud. Saul berusaha merancangkan yang jahat. Tapi Daud mengerti betul, bagian saya bukan membalas. Saya tahu ada maksud Tuhan. Akhirnya Daud bilang, tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Dalam hidup ini satu hal yang selalu saya pegang. Segala sesuatu boleh terjadi di luar kendali kita sebagai manusia. Tapi kita percaya segala sesuatu bisa terjadi ada dalam kendali Tuhan. Dan kalau semua dalam kendali Tuhan, maka Tuhan yang akan memainkan perannya sebagai sutradara. Yang ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan, yang ujung-ujungnya mendatangkan kuasa, yang ujung-ujungnya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Amin saudara. Ya, Daud melawan Goliat. Itu pun juga jadi kita lihat justru dengan Daud melawan Goliat. Daud dipromosikan, Daud dikenal banyak orang. Daud diperhitungkan oleh kakak-kakaknya. Tadinya Daud gak diperhitungkan oleh saudara-saudaranya. Udah lalu di ladang aja lalu urus kambing domba yang cuma beberapa ekor itu saudaraku. Tapi kalau Tuhan udah angkat hidup seseorang, wow. Kalau Tuhan sudah berkenan kepada jalan hidup seseorang, tidak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Tidak ada satu orang pun bisa menjegalnya. Karena Tuhan bersama-sama dengan dia. Sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mau mengingatkan kepada setiap kita hari ini. Jangan takut, jangan stres, jangan pusing, jangan gentar ketika engkau diperhadapkan dengan sesuatu yang menurut engkau adalah siasat-siasat buruk, siasat-siasat jahat yang mencoba dilakukan di belakang tanpa sepengetahuanmu. Ingat, kita punya Allah yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Kita punya Allah yang sanggup mereka-rekakan jahatan seseorang untuk diputar balik mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Sama-sama katakan amin. Amin saudara. Jadi anak Tuhan yang belajar percaya. Jadi anak Tuhan belajar jadi anak Tuhan yang berpegang teguh kepada Tuhan. Kita percaya hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Kalau hidup kita ada dalam tangan Tuhan, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan kami dilayakkan, kami menerima kuasa, kami mengerti kebenaran. Dan kami percaya hari ini kami bukan suatu kebetulan kami boleh merenungkan firman-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang mengambil waktu saat teduh pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan dalam program Bible and Coffee, dan hari-hari ini mereka merasa dirugikan, mereka merasa tidak dihargai dengan segala apa yang mereka kerjakan, mereka merasa dibohongi, didustai, bahkan difitnah. Hamba ucapkan berkat firman termaterai, mereka mengerti bahwa selama tangan Tuhan memegang kami, maka Tuhan bisa pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, berkat firman-Mu tinggal dalam hati dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang mengubah segala yang jahat mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kita punya Tuhan yang mengubah segala kutuk-kutuk orang terhadap kita mendatangkan berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tetap semangat, tetap cari Tuhan, tetap setia. Tuhan Yesus memberkati kita.